Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa bernafas dan menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Kita juga masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Sang Pencipta. Kita menyadari kita butuh untuk mendengar suaranya. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat berkat yang Engkau siapkan pagi hari ini bagi kami semua. Pagi ini kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Berikan kami telinga dan hati seorang murid agar bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Kami siapkan hati pikiran kami ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah fokus dan fokus. Diambil dari 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus. Kata-kata ini sering kita dengar diteriakan oleh seorang pelatih di pinggir lapangan ketika melihat atletnya sedang kehilangan konsentrasi saat bertanding. Jika seorang atlet bertanding dengan konsentrasi yang tinggi dan tetap fokus, tidak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Sebaliknya, setinggi apapun teknik yang diajarkan oleh pelatih, tapi jika si atlet tidak dapat berkonsentrasi atau tidak fokus dalam pertandingan, maka hasilnya pasti akan mengecewakan. Sebelum mereka bertanding, ada satu bagian yang harus dipersiapkan dengan fokus juga, yaitu namanya berlatih. Fokus berlatih diperlukan untuk bisa mempersiapkan diri dengan maksimal. Ingat, lawan pun juga mempersiapkan diri dengan baik juga. Untuk jadi pemenang, tidak hanya fokus di dalam pertandingan, tetapi fokus juga di dalam latihannya. Justru kemenangan akan mudah diraih jika prosesnya mau dilakukan dengan baik. Proses tidaklah mudah dan mungkin tidak mengenakan, tetapi percayalah, hasil tidak akan pernah mengingkari prosesnya. Para atlet sengaja dikarantina untuk bisa fokus pada latihannya. Mereka tidak diperbolehkan mengerjakan hal-hal lain selain latihan dan latihan lagi. Mereka berfokus pada latihan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, "Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." Fokus itu penting agar kita tidak keluar dari jalur. Berfokus berarti mata terarah pada tujuan atau sasaran. Sinar matahari yang dipantulkan pada sebuah lensa pembesaran dan kemudian diarahkan pada satu titik tertentu akan mampu membakar sampah atau jerami kering, bahkan dapat mengakibatkan suatu kebakaran yang hebat. Itulah gambaran dari kekuatan suatu fokus. Begitu pula dalam menjalani hidup kekristenan kita. Kita harus fokus pada sasaran, yaitu mencapai kedewasaan iman, menjadi serupa dengan Kristus dan mengerjakan panggilannya. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Iblis tidak tinggal diam supaya kita fokus pada perkara-perkara rohani. Berbagai cara dilakukan oleh iblis untuk mengganggu dan menggoda orang percaya dengan menawarkan banyak hal-hal yang menyilaukan mata dan menyenangkan daging kita, seperti uang, kekayaan, jabatan, popularitas, perselingkuhan, obat-obatan terlarang, seks bebas, dan masih banyak dosa-dosa lain yang ditawarkan. Jika orang percaya sudah kehilangan konsentrasi dan tidak fokus, maka iblis akan dengan mudah dapat menjatuhkannya. Marilah kita tetap fokus, mata kita terarah pada tujuan untuk mencapai kedewasaan iman, menjadi serupa dengan Kristus, dan terus mengerjakan panggilannya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami dengar pagi hari ini.
Kami harus fokus pada sasaran dan tujuan hidup kami, yaitu mencapai kedewasaan iman, menjadi serupa dengan Kristus dan terus mengerjakan panggilannya. Beri kami kekuatan untuk tetap fokus melawan tipu daya si iblis yang ingin menggagalkan perjuangan iman kami. Ajar kami terus fokus, tidak keluar jalur. Mata kami terarah terus pada tujuan dan sasaran kami. Karena kami tahu fokus membuat kami mencapai keberhasilan dengan maksimal. Pagi hari ini kami juga tak lupa memohon berkat Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami semua. Berkat jasmani, berkat rohani, kami terima semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.